Shalom semua, selamat datang di Misa Zoom KKI Atlanta di Hari Raya Penampakan Tuhan. Romo pada siang hari ini adalah Romo Matius Ro dari Teknik Chicago, dibantu oleh Deacon Panca, dan juga para petugas Misa yang ada di Zoom. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pesta Natal dan selamat tahun baru untuk kita semua. Hari ini saudara-saudari kita merayakan penampakan Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan di hari ini adalah, apakah kita selalu menyediakan waktu untuk mencari dan menemukan Dia? Dia yang selalu menampakkan dirinya, kehadirannya selalu di antara kita. Apakah kita selalu menyadari itu? Menyadari kehadiran, menyadari manifestasi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mengawali perayaan Ekaristi Kudus ini, mari kita membuka hati
memohon rahmat, memohon pengampunan dari Tuhan agar kita layak memasuki peristiwa iman ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menghibur hati-hati yang remuk redam. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang untuk memanggil orang-orang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau naik ke surga, duduk di sisi kanan Allah Bapa untuk menyampaikan doa-doa kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putra-Mu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putra-Mu itu semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Dengan demikian semakin banyak orang yang mengimani Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu.
Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberikan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Rahasia Kristus kini telah diwahyukan dan para bangsa menjadi pewaris perjanjian. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan terbit di ufuk timur, dan kami datang menyembah. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Romo mohon berkat. Semoga Tuhan menyucikan hati dan mulut saudara supaya pantas dan sanggup mewartakan Injilnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at its rising, and have come to do him homage." When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet, and you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word that I too may go and do him homage." After their audience with the king, they set out, and behold, the star that they had seen at its rising preceded them until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gift of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. The word of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Setelah mendengarkan bacaan Injil pada hari ini, dalam image saya itu sepertinya kita baru saja melihat sketsa Santo Matius, penulis Injil ini, tentang kelahiran Yesus, yang dimana dia memberikan kita satu gambaran tentang masa depan Yesus. Secara garis besar, kita diberitahu tentang kunjungan orang Majus. Mereka dari Persia. These are the persons who are so intrigued with astrology. Mereka begitu mengikuti tanda-tanda di langit. Mereka yang melihat dan mengikuti satu bintang khusus yang aneh ini. Mereka bukan orang Yahudi yang menantikan seorang Mesias. Mereka adalah orang-orang kafir yang bijaksana, yang sedang mencari dan ingin tahu siapa seorang raja Yahudi itu. Dalam perjalanan mereka berhenti untuk meminta arahan dari Raja Herodes. Herodes menggunakan kesempatan ini untuk mencoba membuat mereka memberitahukan dia, mendapatkan informasi tentang siapa sih sebenarnya raja yang baru lahir ini. Dia punya agenda khusus yang tersembunyi.
Penginjil Matius menubuatkan bahwa Yesus memiliki tantangan yang sangat serius sejak awal hidupnya. Dan hal ini akan menjadi lebih buruk. It will get worse in the hands of the son of Herod, who lived at that time, the one who will later on sentence him to death. We all heard the jokes that say the wise men were not as wise as women would have been. The man brought the wrong gifts for the newborn baby. But please note that the man did stop and ask for directions. You don't get the joke. Only Deacon Pancha got it, I think. Let's look at the gifts that these magi brought. Let's look at each one of them more closely. Mereka membawa emas, bukan diapers atau pampers untuk bayi dalam palungan. Tetapi bila kita melihat kembali di bacaan yang lain, tidak lama setelah kelahiran Yesus, ingat tidak, Maria, Yosef, dan Yesus harus mengungsi ke Egypt. Dalam pengungsian dan dalam pemukiman itu, kemungkinan besar emas itu dipakai untuk membiayai hidup mereka. Dan juga dalam kematian Yesus di tangan Herodes. Hari ini dalam perayaan Epifani, penampakan Tuhan, kita secara tangibly, secara terbuka, secara vividly, mau melanjutkan, menyatakan kepada dunia bahwa Viva Cristo Rey, hidup Raja Damai Yesus Kristus. Kita membagikan emas-emas kita dengan Yesus di dalam diri orang lain. We call them our own treasures. Doesn't have to be material treasures. Doesn't have to be that tangible, shiny gold. The gold that's in our hearts. That's what we need to share. Mereka membawa kemenyan. Kemenyan itu mendapatkan namanya dari, atau frankincense itu dibawa oleh tentara-tentara Franks yang waktu itu kembali setelah perang di Yaman dan Oman, yang terbuat dari getah karet yang dipotong, yang disadap dari pohon. Nah, getah yang menempel pada kayu itu dibiarkan mengering dan itu memiliki khasiat penyembuhan. Kemenyan dipakai untuk menghilangkan, untuk menyembuhkan beberapa penyakit, termasuk menghilangkan racun yang ada dalam tubuh. Di dalam liturgi gereja kita masih memakai kemenyan. Di dalam dunia medis, kemenyan, terapi kemenyan dipakai sebagai aromaterapi karena sifatnya dapat menurunkan rasa stres. Hari ini kita diajak untuk menggunakan kemenyan-kemenyan kita dalam rupa kata-kata yang bisa menyembuhkan mereka yang pada saat ini sangat membutuhkan suatu motivasi dalam hidupnya. Ketiga orang Majus ini juga membawa mur. Mur ini terbuat dari sadapan getah beberapa pohon yang berduri. Mur bukan baby formula.
Mur digunakan dan masih digunakan di sebagian besar negara Arab sebagai obat untuk menyembuhkan asma, ulcer, anti-inflammatory, dan sebagainya. Hari ini kita diajak, kita dipanggil, kita diundang untuk menjadi obat penyembuh dalam relasi hidup kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam komunitas kita, dan juga relasi kita dengan Tuhan. Singkatnya, hadiah-hadiah yang diberikan kepada Yesus 2000 tahun yang lalu, emas, kemenyan, dan mur, telah diberikan kepada kita hari ini juga. Yohanes memberitahu bahwa dia, Yesus, akan datang kepada miliknya. Dia telah datang kepada orang-orangnya, orang-orang Yahudi. Tetapi mereka tidak mengenal dia. Mereka tidak menerima dia. Bukankah kita sebagai orang Kristen juga mengalami penolakan seperti Yesus? Tidak seorang pun, kecuali kaum radikal, kadang yang juga menganggap kita sebagai kaum kafir. Mungkin juga di zaman modern kita ini, banyak yang secara diam-diam telah menolak dia, menolak Yesus. Mungkin mereka melihat kita dan menganggap bahwa kita berada di antara orang aneh dan orang fanatik. Karena kita setia dan rajin pergi ke gereja setiap hari Minggu. Dan di dalam keseharian hidup kita berusaha untuk menemukan wajah Tuhan di dalam wajah mereka yang kita temukan. Saudara-saudari sekalian, semoga kita masing-masing memiliki semangat seperti para orang Majus ini. Semangat untuk membaca zaman, membaca tanda kehadiran Tuhan, tanda penampakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita setia mencari Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Semoga setiap kita dengan murah hati menjadi manifestasi Tuhan kepada orang lain yang kita sapa, yang kita temukan di dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudari, menanggapi sabda Tuhan, marilah kita membaharui iman kita. Kita berdoa, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati Yesus Kristus Putranya. Marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih Allah yang menyelamatkan. Umat menjawab, dengarkanlah umatmu. Dengarkanlah umatmu.
bagi para misionaris di seluruh dunia. Semoga Allah Bapa melimpahkan Roh Kudus kepada para misionaris, agar karya kerasulan mereka berhasil baik. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa, sumber cahaya, menerangi para pejabat pemerintahan, agar mereka semakin menyadari bahwa tugas mereka merupakan pengabdian kepada masyarakat, bukan penguasaan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang diam-diam meninggalkan gereja, semoga mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja merupakan tantangan bagi kami untuk hidup yang lebih sesuai lagi dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Marilah kita mohon. Dengarkanlah. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar masa pembaharuan dan pembangunan sekarang ini jangan sampai membuat kami bingung dan acuh tak acuh, melainkan menggugah kita untuk sebagaimana para sarjana menjadi cahaya yang dibawa penyelamat kita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Juga kami mohon untuk kami yang sedang sakit, atau anggota keluarga kami yang sedang sakit dengan COVID-19 dan semua para perawat dan orang tuanya. Semoga di tahun yang baru ini Tuhan tetap menyertai kami sekeluarga dan juga komunitas kami, sehingga kami bisa tetap memuliakan nama-Nya. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Namun kami mohon janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam diri Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap kepadamu untuk bersyukur dan memujimu dengan membawa persembahan ini. Sudilah Engkau menerima roti dan anggur ini, serta menyatukannya dengan korban Kristus Putramu, agar menghasilkan keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, 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 kuduslah Allah. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Gregory, Joel, dan Ned, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu dan damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Salam damai. Salam damai semua. Damai semua. Salam damai. Selamat damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita sekarang bersama-sama untuk mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam batinku. Meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu
dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh merindukan Dikau, saat tak dapat menyambutmu ya Yesus, maka datanglah ya Yesus. Jiwaku rindukan Dikau Tuhan, aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Kau telah menerangi kami dengan cahaya-Mu, semoga Engkau berkenan untuk tetap memimpin kami, agar setelah dikuatkan dengan rezeki surgawi ini, kami dapat melanjutkan perjalanan kami menuju tanah air surgawi dengan aman sentosa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya. Pengumuman sebentar, Romo. Selamat pagi semuanya. Belum jam 12, jadi saya bisa ngomong selamat pagi. Pengumuman pertama, selamat tahun baru, dan tidak disangka di tahun baru ini, misa pertama KKI, kita harus kembali lewat Zoom.
berhubung ada beberapa dari anggota komunitas kita yang COVID positif dan juga dengan semakin hebatnya penyebaran COVID di minggu-minggu terakhir ini di Atlanta. Jadi kita semua mendoakan kalian semua yang terkena COVID positif, keluarga kalian, terutama anak-anak, semoga mereka bisa cepat sembuh, dan kita rencananya minggu depan akan kembali melaksanakan misa di Ola. Jadi nanti tunggu pengumuman selanjutnya, dan kita sangat berharap minggu depan kita bisa kembali lagi untuk misa di Ola. Yang kedua, pundi-pundi Natal minggu depan akan serahkan ke Ola. Jadi bagi Anda semua yang masih ingin membantu untuk memberi pundi-pundi Natal, bisa dibawa di misa minggu depan. Dan yang terakhir, terima kasih Romo Matius, Deacon Panca, Yungchin, Pandu, Yoshiko, Danu, yang semuanya telah bekerja untuk melaksanakan misa Zoom kita pagi ini. Terima kasih dan selamat berhari Minggu. Ada yang di rumah, ada yang mungkin ada yang bisa keluar, dan semoga kita bisa bertemu kembali minggu depan di Ola. Terima kasih. Mari kita semua menyiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang telah memanggil saudara dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang mengagumkan, berkenan melimpahi saudara dengan berkat-Nya dan meneguhkan hati saudara dengan iman, harapan, dan kasih. Amin. Dan karena saudara dengan setia mengikuti Kristus yang hari ini menampakkan diri bagi dunia sebagai cahaya yang memancar dalam kegelapan, semoga Dia menjadikan saudara terang bagi sesama. Amin. Semoga setelah pesiaraan berakhir, saudara sampai kepadanya Kristus Tuhan, terang dari terang, yang ditemukan dengan sukacita besar oleh para Majus dengan bimbingan bintang. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Pergilah dalam damai. Misa Syukur. telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah cepat-cepat menuju Bethlehem.
Romo Matius. Happy Thank you Sunday. all. semuanya. Happy New Year. Happy New Year Happy semua. New Year, Romo. See you in 2 weeks. 2 weeks, ya. Okay. Happy New Year. Happy Mudah-mudahan nggak New berubah. Year. Happy New Year, Mark. Mark. Oke, bye semuanya. Ayo. Thank you ya. Sama-sama. Bye. Bye. Thank you. Thank you.